Obat-obatan fungsinya sebagai penegak diagnosa dalam hal pemulihan ataupun penyembuhan dari suatu penyakit itu sendiri. Namun, obat-obatan juga bisa berbahaya ketika kita tidak mengkonsumsinya sesuai dengan aturan. Pemirsa TV Pare, dalam sesi kali ini dalam acara Resep Dokter, kita akan mengangkat satu tema dengan judul Waspada Konsumsi Obat-obatan Tanpa Resep Dokter. Saya Suljaya Patahudin, inilah Resep Dokter. Apa kabar pemirsa TV Pare? Kembali lagi bersama saya Suljaya Patahudin dalam acara Resep Dokter. Nah, Resep Dokter kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu mengenai obat-obatan. Kali ini temanya tentang waspada konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Seperti apa himbauan tentang mengkonsumsi obat-obatan? Mari kita simak Resep Dokter. Minum obat tanpa resep dokter bisa memicu berbagai bahaya kesehatan. Oleh karenanya, jika Anda merasakan sakit di daerah tertentu di tubuh, jangan langsung tergesa-gesa untuk mengambil obat. Anda perlu mencari tahu dulu apa penyakit Anda sebenarnya, bukan melakukan diagnosis sendiri dan kemudian minum obat tanpa resep dokter. Beberapa bahaya dari minum obat tanpa resep dokter seperti kerusakan hati, kerusakan ginjal, shock anafilaktik, memperparah penyakit serta resistensi obat. Untuk membahas itu, simak perbincangannya di Resep Dokter hanya di TV Pare on YouTube channel, dan jangan lupa like serta subscribe. Pemirsa TV Pare, saat ini saya bersama narasumber kita. Nah, pada tema kali ini dalam acara Resep Dokter, kita akan membahas tentang obat-obatan. Waspada konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Nah, pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama narasumber saya yang luar biasa, masih dari ahli atau dokter-dokter ahli dari Rumah Sakit Asri Ainun Habibie, Kota Parepare. Saat ini saya bersama Ibu Apoteker Sri Mulyani SSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Ya. Nah, kali ini Bu dalam acara Resep Dokter. Jadi kita ini tayangan Resep Dokter ceritanya. Dan sangat sekali, tepat sekali tentang tema kita hari ini, tentang waspada konsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Nah, Ibu ini sebagai apoteker, sebenarnya obat itu apa sih? Maksudnya fungsi obat itu seperti apa? Supaya pemirsa tahu dulu bahwa obat itu ini loh, seperti itu. Gimana, Bu? Oke. Terima kasih sebelumnya karena saya sudah diberikan kesempatan untuk beredukasi, berbagi informasi sesuai pekerjaan kami. Salah satunya itu adalah pelayanan informasi obat. Oke, kita kembali dulu. Tadi judulnya tentang resep dokter, tentang obat. Kita harus tahu dulu definisi resep itu apa. Resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, ataupun sekalipun dokter hewan, ya, untuk disiapkan obatnya ataupun BMHP-nya. Nah, di dalam resep tadi kan ada obat. Nah, obat itu adalah bahan atau paduan bahan, ya. Artinya dia berupa zat kimia yang digunakan untuk mempengaruhi fungsi fisiologi tubuh. Jadi dia gunanya untuk penegakan diagnosa. Ya, penegakan diagnosa dengan tujuan pemulihan, penyembuhan, ataupun peningkatan kesehatan. Ya. Jadi pemirsa, seperti itu definisi obat itu sendiri. Jadi sangat klop sekali nama acara kita, Bu, ya, Resep Dokter, dan kita bahas tentang obat. Fungsinya obat itu tadi untuk penegakan diagnosa, untuk dalam hal fungsi fisiologi tubuh, baik dalam penyembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu, kalau seperti itu secara tidak langsung, obat itu bisa menyembuhkan penyakit, ya? Kalau menyembuhkan penyakit
saya rasa itu ada ikhtiar ya. Ada ikhtiar. Yang menyembuhkan itu saya rasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sering kan kita dapat reklame obat itu hanya perantara ceritanya, jadi melalui ikhtiar itu. Jadi kalau dikatakan menyembuhkan, dia cuma media. Ya, karena apa tadi? Karena sifat kimianya tadi. Tapi kalau menyembuhkan itu kembali lagi kalau kita gunakan pada relnya. Tapi kalau kita tidak gunakan pada relnya atas kemauan sendiri, bisa saja obatnya malah memberikan efek yang tidak diinginkan. Gitu. Menarik sekali pemirsa. Bu Sri tadi jelaskan bahwa ketika kita menggunakan obat sesuai relnya, bukan atas dasar kemauan sendiri, itu bisa saja dengan ikhtiar obat kita bisa sembuh. Tapi ketika tidak sesuai rel, dalam artian kemauan sendiri, kemauan sendiri, itu bisa malah berakibat fatal, Bu ya. Betul sekali. Seperti itu. Nah, pembahasan berikutnya, Bu, ini kita tentang kemasan pada obat-obat itu sendiri. Pemirsa mungkin pernah memperhatikan kemasan obat-obatan, ada beberapa obat tersendiri punya logo ataupun tanda, baik itu berwarna kuning ataupun biru dan segala macam. Seperti apa itu, Bu, penjelasannya tentang obat-obat yang punya tanda-tanda tersendiri warna? Jadi setiap obat itu punya tanda, dan tanda itu punya maksud. Yang sering kita jumpai itu obat berwarna hijau, bentuknya itu bundar, pinggirannya itu hitam, dia menandakan dia itu adalah obat bebas. Artinya kita bisa membeli obat itu, bertanya kepada apoteker tanpa harus melalui dokter lagi. Artinya memang dia sudah bebas. Yang berwarna hijau. Kemudian ada lagi yang berwarna biru, tetap dengan pola lingkaran, tepi hitam. Dia obat bebas terbatas. Oh, bebas terbatas. Iya, artinya obat bebas dan obat bebas terbatas ini penggunaannya tetap di bawah pengawasan praktisi kesehatan. Dalam hal ini kita jumpai di apotek itu, apoteker langsung tanya apoteker saja, gunanya ini obat apa, ini gunanya kemana, bisa langsung ditanyakan. Sebentar, Bu, kita tahan. Jadi pemirsa, pertama berlingkaran atau bertanda warna hijau itu menandakan obat yang bebas. Kemudian berwarna biru itu menandakan bebas terbatas. Jadi pemirsa harus tahu, mungkin nanti akan ditampilkan di tayangan tentang bagaimana tanda warna itu. Kalau hijau berarti bebas, sedangkan berwarna biru itu bebas tapi terbatas. Harus pengawasan dari praktisi kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya ada warna yang lain lagi? Warna yang lain yang tidak boleh tanpa resep itu warna merah. Ada tulisan K-nya, keras. Artinya yang bertanda warna merah. Itu ini obat artinya hanya bisa diresepkan oleh dokter. Berarti tidak boleh bebas ini. Tidak boleh bebas. Harus benar-benar anjuran dari dokter. Tidak boleh atas kemauan sendiri. Tidak boleh, karena atas kemauan sendiri bukannya nanti efek yang membaik yang kita harapkan, malah bisa merusak organ-organ vital. Gitu. Dan apoteker mungkin tidak akan memberikan kepada yang akan membeli, Bu, ya, karena kalau dia tidak membawa resep apa segala macam. Pasti. Jadi pemirsa harus ada perhatikan bahwa obat-obatan yang bertanda atau berlogo berwarna merah memang itu obat yang terbatas dan harus yang berlogo merah itu obat keras. Memberikan obat tersebut. Dalam artian obat itu termasuk obat keras. Oh iya, seperti itu. Nah, sekarang kita ada pertanyaan menarik nih, Bu. Biasanya kan orang-orang di luar sana ketika baru sakit-sakit sedikit, nyeri-nyeri badan, mereka minum obat-obatan yang bagi biasanya dia minum ini oke, no problem, seperti antibiotik atau paracetamol. Nah, bagaimana menurut Ibu seperti itu? Apakah itu boleh atau bagaimana? Kembali lagi ya, ketika kita membeli obat berdasarkan gejala, it's okay sih, mungkin bisa sebatas kayak paracetamol, bisa. Tapi pemberian paracetamol pun itu ada jumlah tertentu yang bisa. Seperti contoh tadi, paracetamol ini adalah obat bebas, ya bisa diberikan tanpa resep dokter, tapi dengan kembali koridornya tadi. Yang menarik saya ini antibiotiknya. Saya sering melihat saya sering mendapatkan ketika saya bekerja di apotek, beli satu macam saja antibiotik dengan harapan
katanya ini pengalaman, kalau saya minum 1 sudah sembuh, padahal ini adalah pengalaman. Tanpa pasien sadari, artinya tanpa konsumen sadari sendiri, pembelian 1 itu sebenarnya tidak ada gunanya. Tidak ngefek ya? Tidak ngefek. Bahkan bisa saja menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kalau dia pembeliannya banyak, kontinu, terus semau-maunya dia, karena sudah ini pengalaman dari kemarin-kemarin kan. Nah, pembelian antibiotik itu jika kita mengikuti keinginan sendiri dengan pengalaman pribadi tadi, dia bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya saja resisten, artinya bakteri yang tadinya bagus di dalam tubuh kan ada bakteri yang bagus, ada yang merugikan. Nah, merugikan mungkin dia matikan, tapi bakteri yang bagus pun ini dia ikut matikan. Dia ikut matikan juga jika dia menggunakannya semaunya mungkin dengan dosis yang tidak tepat. Artinya kan antibiotik ini kan macam-macam. Ada yang pemakaiannya per 8 jam, ada yang per 12 jam, ada yang per 24 jam. Terus jika mereka menggunakan berdasarkan pengalaman pribadinya ataupun sharing dari orang, nah itu kan kondisi fisiologi kembali tadi ya. Kondisi fisiologi orang kan beda-beda dengan gejala yang berbeda-beda pula. Berarti pernyataan seperti ini Ibu Sri menyikapi ini harus perlu perhatian. Jangan boleh-boleh saja seperti itu. Ketika sakit sedikit merasa ini cukup minum antibiotik atau paracetamol. Jadi tidak boleh seperti itu Bu ya. Harus pemeriksaan lebih lanjut. Betul sekali. Jangan pandai-pandai mendiagnosa diri sendiri. Jadi pemirsa begitu, artinya ketika kita merasakan sakit di dalam tubuh, yang perlu dilakukan adalah mungkin istirahat terlebih dahulu, Bu ya. Pertama itu istirahat pasti ya. Nah, istirahat. Asupan nutrisi, nutrisi, air putih dan segala macam. Iya, air putih pun tergantung juga. Kalau gagal ginjal. Betul. Tergantung lagi fisiologi. Artinya gini, artinya fungsi fisiologi tubuh ketika kita sakit, kita tidak boleh menggunakan obat A, obat B, obat C. Misalnya, kemarin saya begini, saya minum ini. Saya cukup minum begini. Makanya kita perlu ada namanya konsultasi. Berarti pemirsa, ketika kalian sakit, jangan langsung mendiagnosa diri sendiri. Mending konsultasi ke dokter. Karena kan apalagi sekarang layanan kesehatan sudah ada di mana-mana. Klik, cek, muncul. Seperti itu. Nah, Oke, jadi clear ya pemirsa soal itu. Jadi jangan pandai-pandai mendiagnosa diri sendiri. Lebih baik lakukan konsultasi kesehatan terlebih dahulu. Kemudian pembahasan selanjutnya, ini tadi orang yang biasa Bu, orang yang sehat. Nah, sekarang bagaimana dengan orang penderita berbagai macam penyakit seperti diabetes, jantung, asam urat dan penyakit lainnya yang mengharuskan mengkonsumsi obat jangka panjang atau seterusnya. Apakah itu berdampak pada kesehatan atau bagaimana? Artinya begini, bagaimana Ibu melihat fenomena orang yang punya penyakit yang harus mengkonsumsi obat, entah itu seumur hidup atau dalam jangka panjang seperti itu? Apakah itu itu sah-sah saja atau bagaimana menurut Ibu?
Saya salah satu penggunanya. Ya. Kan terkadang begini Bu, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena kan kadang masyarakat, kok saya harus minum obat sampai selama itu? Kok saya harus minum seumur hidup atau bagaimana? Jadi ada rasa perasaan kecemasan yang luar biasa. Padahal itu bukan hal yang buruk. Padahal itu memang sesuatu yang memang yang harus dia lakukan dan itu baik untuk dirinya sebagai orang yang kena penyakit tersebut. Bagaimana Bu? Berikan sedikit penerangan. Ya, artinya begini. Dari definisi tadi, wah kita pakai obat jangka panjang. Masyarakat itu tahunya kalau kita minum obat jangka panjang pasti begini bla 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 bla. Padahal sebenarnya obat yang digunakan jangka panjang untuk kondisi penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi jantung memang sah untuk menggunakan obat jangka panjang. Tetapi ada lagi tapinya. Dalam rentan waktu tertentu ada penegakan diagnosa, berarti ada pemeriksaan penunjang lainnya. Ya, jadi dia ada cek berkala. Apakah kalau di rumah sakit itu kan ada namanya istilahnya pemberian obat penyakit kronis. Artinya dokter yakin bahwa dalam 1 bulan itu dia mengkonsumsi obat itu, di pasien ini tidak akan apa-apa. Nah, artinya kembali lagi resep dokter. Jadi semata-mata menyambung itu nggak boleh juga. Karena kondisi pada saat misalnya nih, kondisi pada saat bulan pertama dia minum, kondisi bulan kedua mau sambung saja. Karena sudah terpakai sebelumnya kan dan aman, sangat tidak boleh. Jadi kembali lagi kita harus konsultasi ke dokter. Bagaimana? Tahan Bu, tahan. Jadi soal pernyataan tadi bahwa itu sah-sah saja mengkonsumsi obat dalam jangka panjang karena menderita suatu penyakit tertentu. Jadi pemirsa, kembali lagi kita kembalikan stigma, membangun stigma pada masyarakat Bu, bahwa no problem artinya itu biasa saja, artinya sah-sah saja ketika kita menderita suatu penyakit kemudian dianjurkan harus meminum obat dalam jangka panjang ataupun seumur hidup, itu no problem, artinya tetap baik pada kesehatan kita. Tapi dengan itu tadi pemeriksaan dengan, selanjutnya controlling secara berkala. Jadi pemirsa tetap terus mengkonsumsi obat tersebut, tetapi ingat itu tadi ada controlling, ada pemeriksaan berkala. Jangan seterusnya minum obat tapi tidak ada pemeriksaan secara berkala seperti itu. Jadi pemirsa TV Pare yang mungkin saat ini sedang menderita penyakit diabetes atau jantung, asam urat dan segala macam yang mengharuskan minum obat dalam jangka panjang, jangan pesimis, jangan berkecil hati, jangan merasa aduh aku berbahaya ini seperti ini, tapi tetap terus rutin mengkonsumsi meminum obat-obat yang diberikan oleh dokter seperti itu. Nah, menarik sekali tadi Bu yang kita katakan tadi ketika berhenti minum obat, kemudian obat selanjutnya yang secara berkala itu tadi, karena di pembahasan ini kita akan membahas tentang masyarakat yang biasanya melanjutkan obatnya tanpa resep dokter, hanya memperlihatkan sisa kemasan obat tersebut, apakah itu tidak berbahaya. Jadi maksudnya di sini bukan sebagian masyarakat ketika dia sudah diberikan resep sama dokter, dia tidak kembali lagi ketika obat itu habis, dia tidak kembali dalam artian memeriksa secara berkala. Nah ini yang dimaksud tadi pemirsa, pemeriksaan secara berkala. Dia tidak kembali lagi pemeriksaan secara berkala karena mungkin dia rasa sudah sehat. Tapi ketika kembali penyakitnya kambuh, dia dengan entengnya membawa sampel obat sebelumnya ke apotik untuk mendapatkan obat tersebut dengan alasan ini dulu yang saya minum, saya mau melanjutkan atau bagaimana. Itu bagaimana menurut Ibu? Itu berbahaya atau bagaimana dia harus kembali pemeriksaan atau seperti apa? Kita kembali lagi ya. Ketika kita awal pemeriksaan itu pasti gejala yang kita rasakan itu beda. Pada saat kita mau nebus kembali, pasti ada perbedaan. Pada saat dia memeriksa pertama kan ada pemeriksaan darahnya bagaimana. Setelah keduanya tanpa pemeriksaan, otomatis kerja, kalaupun ternyata dia berhasil mendapatkan ini, otomatis kerja obat pada saat dia pertama memakai dan pada saat berikutnya pasti beda. Ya, dan pada saat perbedaan yang kedua misalnya gejalanya berlawanan, ini ada lagi flashback-nya ini. Jadi dia
bisa saja kontraindikasi. Artinya keadaan pada saat datang kedua dengan keadaan pada saat pertama itu pasti beda. Otomatis treatment atau pemberian resepnya juga sekali. pasti. Ya. Berarti tidak boleh serta merta. Saya mau lanjutkan obat yang sebelumnya saya minum saja seperti karena itu. begini kan dosis obat itu kadang diatur. Jadi disesuaikan pada saat dia datang. Misalnya, ini agak membaik atau malah memburuk. Jadi dosisnya bisa dikurangi ataupun ditambahkan ataupun malah di stop sama sekali dan diganti dengan obat-obat yang lain. Jadi kembali lagi, kalau sebenarnya obat itu adalah racun, ya, obat itu adalah racun jika kita menggunakan tidak tepat pada kondisi tersebut. Jadi ingat pemirsa, menarik sekali statement Ibu Sri, obat itu racun ketika tidak mengikuti aturan ataupun kondisi pada saat itu tersebut. Nah, artinya ketika masyarakat mau melanjutkan obatnya hanya memperlihatkan sisa kemasan obat sebelumnya, itu baiknya jangan dilakukan, Bu, ya. Sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik kita konsul kembali kan, apalagi layanan masyarakat ini kan sudah bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit Ainun boleh, ke rumah sakit, jejaring sosial, bolehlah kita mendapatkan informasi, tapi informasinya di flashback kembali. Di informasi itu kan ada banyak semua, ada efek samping, ada indikasi, ada kontraindikasi. Jadi di situ kita bisa membaca, kalau misalnya saya konsumsi obat ini ternyata begini. Yang terserang itu kan organ-organ vital yang berbahaya. Jadi pemirsa, pada kesempatan kali ini memang resep dokter kita, cara ini memang menekankan tentang penggunaan obat-obatan itu sendiri. Di awal kita sharing soal obat itu bisa sebagai penyembuhan dan segala macam, tapi makin kesini ketika tidak sesuai aturan, sesuai anjuran praktisi kesehatan diberikan untuk mengkonsumsi obat, itu bisa menjadi racun. Yang terakhir ini, Bu, ini apakah benar mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter itu berbahaya bagi kesehatan tubuh? Saya rasa sudah sangat jelas, Bu, ya. Tanpa pengawasan, betul, itu berbahaya. Tanpa pengawasan, artinya begini, setiap obat itu kan punya resiko. Ada resiko pertama itu yang sering kita baca itu efek samping. Nah, ketika kita menggunakan efek samping bukan pada dosisnya, dia tidak akan menyembuhkan. Tapi ketika kita menggunakan semau kita, malah bisa berbahaya. Misalnya nih, saya makan paracetamol, enggak mempan, tambah lagi. Sudah itu, tambah lagi. Kita kan punya literatur. Kalau misalnya paracetamol sama orang dewasa, dia bisa 4/8 jam. Kadang-kadang ya, anak-anak beda lagi, balita beda lagi. Yang kedua itu masalah kontraindikasi. Kontraindikasi. Ketika kita menggunakan obat terus berlawanan dengan tubuh kita, contoh ya, kita menggunakan paracetamol, kita beli-beli saja nih paracetamol tanpa tahu, ternyata kita punya gangguan fungsi hati yang berat.
Nah, ini ceritanya kontraindikasi, artinya dia bertolak belakang. Iya. Bertolak belakang. Tolak belakang. Kemudian itu masalah pada kelompok tertentu, misalnya ya obat anak-anak yang sering itu obat orang dewasa diberikan sama kelompok anak-anak. Padahal dari segi umur sudah beda. Dari segi berat badan sudah beda. Yang itu. Kemudian dosis yang tidak tepat. Dosis yang tidak tepat, contoh tadi antibiotik ya. Dia mau kan karena kebiasaan saja dia menggunakan biar 1 biji sudah selesai, mampu empan. Tapi sebenarnya dengan dosis yang tidak tepat ini, antibiotik tadi ini bisa menimbulkan resistensi. Bisa menimbulkan reaksi alergi. Bahkan bisa menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Gitu tadi. Nah, pertanyaan terakhir dari saya ini Bu ya, ini pribadi. Saya mau minta saran atau semacam saran atau nasihat untuk saya Bu. Ketika pertanyaanku seperti ini Bu, kapan sih sebenarnya saya harus minum obat? Ketika mungkin taruhlah saya demam atau bagaimana? Maksudnya urutan tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, dan minum obat itu ada di nomor urut keberapa ketika kita merasakan sakit atau merasakan gangguan kesehatan seperti itu Bu. Apakah ketika tiba-tiba pusing langsung minum obat atau bagaimana? Adakah urutan atau treatment seperti ini, kalian harus seperti ini baru minum obat? Karena kebanyakan masyarakat sakit-sakit sedikit langsung minum obat. Padahal sebenarnya mungkin ada beberapa langkah sebelum menuju ke obat Bu ya. Begini, ketika kita merasakan gejala yang tidak nyaman, kenali dulu kenyamanannya itu gara-gara apa. Yang pertama, ketika kita menemukan ketidaknyamanan itu, kita langsung mengasumsi, saya sakit begini, minum ini. Padahal belum tentu. Ya, karena kan obat itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya hanya sekedar menyembuhkan, ada yang obat memang yang sifatnya kita menggunakan efek samping obat ya. Jadi kalau kita sakit, yang pertama itu kita kenali dulu gejalanya, kemudian yang kedua itu kalau memungkinkan datang ke klinik, kita periksa, karena penyebab gejala itu banyak ya, jadi ada pemeriksaan penunjang ya. Kecuali kalau misalnya cuman hanya untuk sementara, misalnya nih sudah malam kan, larut malam, kita di rumah itu misalnya sakit kepala, di rumah itu ada ready paracetamol, it's okay, gunakan ready paracetamol 1 biji tapi jika masih berlanjut untuk besok, untuk beberapa hari ke depan, sebaiknya kita memeriksakan diri dulu. Karena penyebab sakit kepala itu macam-macam. Yang kita tahu itu sakit kepala, sudah minum paracetamol, padahal kita tidak pernah tahu kalau minum itu dia bisa ngefek ke orang yang hipertensi misalnya. Baik pemirsa TV Pare, menarik sekali pembahasan kita kali ini tentang obat-obatan, dan ini menjadi satu pencerahan untuk kita semua bahwa perlunya keseriusan kita memperhatikan cara penggunaan obat-obat itu sendiri. Bukan berarti bahwa obat itu berbahaya, tapi obat itu bisa menjadi sebuah solusi, jalan ikhtiar untuk menjadi sehat. Namun itu juga bisa menjadi musibah ketika kita tidak mengikuti rule atau aturan, anjuran yang harus dikonsumsi saat minum obat tersebut. Nah, sebagai penutup kita pada sesi kali ini, kita dengarkan nasihat resep dokter dari Ibu Sri Mulyani tentang obat-obatan sendiri. Mungkin ada pesan Bu atau nasihat buat para pemirsa TV Pare tentang penggunaan obat itu sendiri. Silakan. Para pemirsa TV Pare, jika Anda ingin sehat, Anda ingin maju, mari kita bersama-sama mempedulikan diri kita sendiri dengan mempedulikan kesehatan kita sendiri dengan mengatakan say no to drugs. Begini ya, kalau bukan kita yang peduli sama kesehatan kita, siapa lagi? Itu
Itu saja. Oke, luar biasa. Jadi pemirsa, pentingnya peduli kepada diri kita sendiri. Dalam artian ini menjaga kesehatan kita, peduli dengan apa yang dirasakan oleh tubuh ini. Jangan abai terhadap. Satu lagi pesannya tadi lupa. Tanya obat, tanya apoteker. Ya, tanya obat, tanya apoteker. Baik pemirsa TV Pare, menarik sekali pembahasan resep dokter kita kali ini. Tanya obat, tanya apoteker. Itu merupakan tagline dalam artian untuk mengetahui obat-obatan itu sendiri. Jangan mendiagnosa diri sendiri. Tidak boleh. Jangan pandai-pandai memeriksa diri sendiri. Saya harus minum obat apa, tapi harus tanya obat, tanya apoteker. Betul. Saya rasa cukup sekian sesi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan tayangan resep dokter ini bisa menjadi sebuah tayangan edukasi untuk masyarakat dalam menjaga kesehatan dirinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Suljaya Fatahudin dan Ibu Sri Mulyani undur diri dari ruang depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.